कसम खाई थी हमने, वादा किया है जो मिलके, तूने के जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। Yo, kadang kerepotan sendirian kayak gini nih. Yo, habis pikir aku punya anak satu, manja tapi nggak ngerti kerjaan. Ini sudah jam nggak ada di tangan ini maka. Nek, nek. Duduk kamu, duduk. Nah. Asal dipanggil Pak, ada apa sih, Pak? Bapak merepet aja pun. Kamu tuh nggak tahu Bapak tuh mikirkan kerja, mikirkan kamu pusing, otakku pusing. Kok bisa pusing sih, Pak? Loh, ini nggak mikir kamu itu. Mana Bapak nanti jam 9 nyampe kantor, mana rumah lagi berantakan, kau ngapain aja? Nah, tapi di luar sama teman-teman lagi ngobrol. Kamu tuh bukan anak-anak lagi, ngerti? Kau sudah melebihi dari gadis yang lain-lainnya. Bapak jangan marah, kenapa sih? Kerepotan di rumah ini seenggak-enggaknya bapaknya itu sudah menduda, kamu itu mengerti. Makanya, Pak, saya ngasih saran, Bapak harus berumah tangga. Bapak? Iya. Berumah tangga? Loh, kan kepingin punya adik lagi, Pak. Mau apa itu? Kalau ada satu lagi kan adiknya bisa ditinggal. Ya nanti kalau adiknya lahir, mana mamanya, mana kakaknya. Ini loh ya, Bapak ini benernya itu malu Bapak tuh. Kalau nggak ada orang aja kok malu. Rencana Bapak itu betulnya ya mau kawin lagi. Ya rahasia dong. Tapi kalau aku tuh mau ngambil perempuan sebagai seorang istri pengganti mamamu, aku terus melihat wajahmu, hamba rasanya. Wajahku ada apanya, Pak? Soalnya mirip sama Mirip sama apa itu namanya? Album almarhum. Nah kayak gitu, mirip kamu sama mamamu. Bodinya ya begini, Bodiku? moleknya ya kayak gini, tapi badannya 2 kali inilah mama. Kalau Bapak ini ngawur aja kalau ngomong. Waktu kamu usia 3 bulan, mamamu pam Itu menanggil. kalau kok menanggil, mana ada menanggil? Meninggal. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan menanggil. Ini bahasa apa sih, Bapak? Soalnya ngerti lah kamu kan. Meninggalnya itu sepele. Iya, Pak. Sewaktu kamu itu masih dalam kandungan, kalau orang menyatakan katanya mamamu itu ngidam. Oh, mengidam. Lalu bapak itu selalu membawa mamamu itu Jalan-jalan ke dokter gitu. supaya menjaga kandungan yang ada di dalam. Iya, Pak. Saran dokter ngomongkan bahwa mamamu tidak dibenarkan makan makanan yang berlemak. Seperti apa, Pak? Ya nanti kan kolesterol. Oh iya. Jadi sampai rumah aku bilang, Bu, nanti kalau sesudah lahir bayi ini kamu mau makan apa saja bapak beliin. Tapi sesudah lahir. Sudah. Begitu kamu lahir dapat 3 bulan. Mama mau ngomong. Ingat janji tuh, Pak. Pak, katanya kalau aku sudah melahirkan anak bayi, bapak membelikan makanan-makanan yang saya sukai. Loh, bapak cintanya itu sama ibumu itu loh. Waduh, rasanya kalau kena panas tidak akan luntur, kena hujan tidak akan pudar. Kalau kena angin, Pak? Kena angin kabur. Bapak gitu aja marah sih. Begitu dia minta, apa yang kamu minta? Ngomong, Mak, ngomong sekarang juga. Minta lontong balap. Lontong balap seperti apa sih, Pak? Ada lontong balap. Di Jakarta bapak nyari bingung. Hah?
Hasilnya nyari sampai ke Medan. Beli lontong balap aja naik pesawat Bapak. Apa? Naik saking cintanya ya. Kalau lontong pecel biasa. Ini lontong balap, harganya murah, meriah. Ih, hebat ya, Pak. Lah iya. Kalau lontong pecel itu sampai 18.000. Lah ini cuma 1.500. Medan. Lontongnya, wah pesawatnya ya sudah juta. Lontongnya itu 2 potong, kuahnya itu 1 mangkok. Jadi kalau disendok muter. Ya maka itu namanya lontong balap. Pak, ini ada yang ngawur aja kalau ngomong. Begitu lontong saya berikan, saya kasih sayang itu sama mamamu. Aduh, nggak ketolongan lah. Saya suruh duduk. Bu, ini air putihnya. Saya berikan. Lalu Bapak masuk lagi. Iya. Nah, ini sendoknya. Iya. Terus dia ngomong, garpunya mana Pak? Oh, sabar. Masuk, saya ambilkan. Begitu dia makan lontong balap, dicucuk pakai sendok garpu. Bapak pun ke dalam mengambil persiapan yang lainnya. Masukkan mulut, belakang kucing berantem ngembat piring selucur. Kejut mamamu sendok garpu langsung ketelen. Sendok garpu tadi, Pak. Begitu aku keluar, ku tengok mamamu tuh matanya kok putih semua balik. Aku mikir apa sampai enaknya makan lontong balap apa macam mana ini? Ku tarik sendok nggak bisa, ku sorongkan terus. Ya mati. Ya itulah alhamdulillah matinya. Pak, kok pakai alhamdulillah sih matinya? Ya macam mana? Sampai sekarang lah terus Bapak nggak mau lagi berumah tangga. Kalau nggak gini aja, kamu aja ya yang berumah tangga ya. Saya, Pak. Sudah saya carikan calon. Ganteng anaknya. Siapa, Pak? Samosir. Enggak mau aku sama sih. Wempangnya banyak dulu. Enggak mau aku. Ternak, kambing, ayam, anjingnya aja 10. Anak tinggi kali, Pak. Maksudnya membenahi nanti keturunan daripada kayak kamu itu kayak ondel-ondel gitu. Lah, Bapak. Ondel-ondel. Udah ya. Ini sudah waktu Bapak tadi sudah mendapat telepon. Bapak segera bekerja. Tahu kamu kalau Bapak itu kerjanya di puskesmas? Iya, Pak. Karena sekarang ini banyak penderita-penderita itu. Alah, kamu tuh ada. Namanya anak, betul baju kan nggak salah sih. Alah, lama-lama nanti Bapak jadi nggak kerja nanti. Apa? Hah, ini. Nanti kamu. Bapak. Udah ya, Bapak pergi ya. Hati-hati nanti bilang sama itu apa pembantu semua. Garansi ditutup karena sekarang itu mengerikan. Banyak orang itu kadang-kadang pinter tapi pura-pura bodoh. Ya. Orang yang bodoh pura-pura pinter. Jadi kalau Bapak nggak di rumah jangan coba-coba menerima tamu yang tidak Bapak kenal. Oh iya, Pak. Sekali lagi kalau ada tamu yang kepentingan Bapak segera dibel ya. Hati-hati di rumah. Hati-hati ya, Pak. Balik, goblok kamu. Loh, Bapak kok duduk lagi? Kamu itu mau kasih mesra apa bunuh Bapak kamu itu? Udah, Bapak pergi. Hati ya, Pak. Ya. Pak, nengoknya yang betul, masa kan nengok HP aja kok gini sih, Pak? Halo? Loh, salah, Pak. Ya, segera meluncur. Ya. Pasti di rumah. Iya, Pak. Mana tadi itu Bapak? Ini, Pak. Minggir. Saya, Pak. Jadi aku yang minggir. Dah. Dah. Hati ya, Pak. Iya, Pulangnya iya. lama-lama aja, jangan cepet. Iya, kurang ajar. Bah, Loh, kamu Aduh. nggak datang. sudah Lah, tadi udah waktu cari-cari rumahmu, Bah. dari tadi kau. Wah, dari Di dulu, luar. bukan dari tadi lagi. Iya. Maksudnya? Ini mau main kucing apa suruh duduk aku ini? Oh. Ini dari mana? Aku kan tadi mau sampai berantem sama tukang beca aku. Kok bisa berantem? Karena aku nggak sengaja ke rumahmu sebenarnya. Hah? Aku mau ke rumah Pak Pasaribu. Lo pasar ibu? Nah, Jadi? ku tanya sama tukang beca di simpang kan. Hah? Apa masalah ya aku bilang kan? Hah? Dia tukang beca ibu. Iya. Mana rumahnya Pak Pasaribu? Sebentar ya bang, ku hitung katanya. Pacar 1, pacar 2, pacar 3.
Pasar 1000 ujung katanya. Oh, bodoh. Aku bukan tanya jalan, tanya harga pasar 1000. Nah, sampai berantem satu komeda. Berantemnya? Berapa ongkos? Ah. 30 satu orang. Iya. Iya. Turun pas simpang enggak jadi ke rumah pasar 1000 aku. Nggak jadi? Aku kasih dia 15. Merepet dia. Orang ku bayar. Nah, terus? Orang janji 30.000. Iya. Satu orang. Kau bayar 15.000? 15.000. Ya salah lah, ya 30.000 lah. Sedangkan dia ikut naik. Loh, kata dia itu naik. Hah. Bodoh kok. Berarti satu orang 15.000 kan itu. Loh, memang kamu yang bodoh. Apa rumahmu baru ke Apple ini? Enggak, kamu janji sama aku kan cepet datang. Kok terlambat kamu kemana? Aku. Ah. Aku itu singgah tempat orang meninggal. Oh, itu orang mati. Bukan meninggal. Ya mati lah sama aja. Ada hubungan apa itu masih sama yang meninggal? Ya Bang Adik. Abang si meninggal itu yang mati. Hei, Bang Adik itu sama aja. Ya orang meninggal. Bahasa apa orang mati itu? Orang mati itu bahasa Jawa, orang meninggal bahasa Indonesia. Oh iya betul. Jadi situ aku. Ah. Yang meninggal sedih lagi tuh. Sedih? Iya. Sedihnya? Enggak bernyawa lagi. Hei, yang matinya nggak bernyawa. Yang mati itu termasuk itu agen togel. Hubungannya sama gendok dia. Enggak, namanya pun kalau lebih kerja gitu kan namanya teman dekat kan. Aku silaturahmi lah. Silaturahmi. Yang mau bilang itu nggak sempat aku. Dari sampai dimandiin, sampai mau dia apa? Oh, sampai didusi barang. Dus binatang apa? Maksudnya didusi itu dimandiin. Bahasa apa ini? Didusi orang Jawa. Kalau di orang Jawa didus ya? Iya. Kok nggak ditekan sih lehernya? Apa yang ditekan? Diangkat dari kamar, dibawa Terus? keluar. Taruh di mana itu? Lubang sampah. Loh, di lubang sampah. Orang mau dimandi taruh lah di tempat mandinya itu. Ah. Enak juga orang meninggal ya. Enaknya. Mandi pun di pangku dia. Loh, itu namanya orang mati. Iya, yang 55 orang. Terus? Jadi dia itu dimandiin semua. Pak masuk lagi dah ke dalam. Dalam. Dia angkat ke dalam, dielap-elap lagi. Dilap-lap. Dia yang bersih. Iya. Jadi sudah gitu kan, rupanya Dilap-lap. dikasih apa itu? Ditutup. Yang manusia hidup itu berapa lubang itu dia? Oh, itu setiap lubang harus ditutup. Manusia hidup ada 9 lubang. Oh, di tubuh manusia. Jadi yang ditutup apa aja itu? Mata, Mata 2, kuping, kuping 2 berarti 4, hidung, hidung 2, 6, mulut. 1 7. Jadi yang 2 lubang lagi? Itu loh, mata 2, 2, hidung 2, 4, kuping 2, 6, mulut. 1 7. Yang 2 lubang lagi? Pantat lah kau. Pantat 8. Hei, nggak boleh diomongkan. Begitu ya? Heeh. Rahasia. Iya. Oh gitu. Sampai semalam kirimanku. Sampai cuma itu aja kirimanmu. Iya, sampai kau makan. Iya, Apa dalamnya? tapi roti. Enak. Enak. Memang rezeki kau lah itu. Hah. Aku jalan-jalan jumpa bungkusan di jalannya itu. Tapi bungkusannya itu ada dagingnya juga. Itu dagingnya alat. Ini loh. Nanti kok sempat tahu bapakku kan ribet. Nanti umpamanya kita jadi berumah sama tangga. Rumah tangga. Kita jangan protes kau. Mana udah rumah sama tangga? Kau punya 2 bulan madu. Di mana? Di Tarutung. Kita naik kapal si Peri kan? Kapal peri. Bukan kapal si peri, kapal peri namanya. Kalau di Perabat nggak ada kapal si Peri. Jadi kapal apa? Kapal si Poltak. Hei, aku coba mau tanya. Kamu tadi kemarin naik apa? Apa? Kau? Naik Apa? kereta apa? Hah? Kau kemarin naik kereta apa? Miu. Mio? Nggak naik kereta aku Pariem. Pariu. Pariem. Mana ada kereta Pariem? Loh, kalau di Pulau Jawa kereta itu namanya kereta
masalah pariem. Buatan pulau Jawa? Iya. Caranya macam mana itu? Ya caranya jengkol dibunyikan. Umpamanya dibunyikan sekereta tadi gini. Jengkol kan enggak gelem. Enggak gelem. Enggak gelem. Bunyi keretanya. Majak kereta pariem, asal dia itu enggak gelem. Masih kalah sama buatan Tarudung. Bukan pariem. Apa? Parida. Asal jengkol kan dengul. Mati. Periksa. Periksa lah, umpamanya kau si Parida kan. Parida. Ini di mana naruh di sini? Hei! Apa itu buka rokku? Si Parida mogok. Masakan Parida mau nyari wire. Umpamanya kamu kan ini sepeda Kereta. motor. Udah itu rupanya kupasin dulu. Larinya kencang. Terus. Mana ada kereta Taurus? Langsung lempang gitu. Ada aja kereta Taurus. Udah, kalau itu nanti kita sih berantem aja. Aku mau nyepak janjimu. Kalau kemarin jangan lama-lama, ntar lagi waktunya bapakku pulang ini. Anggap aja lah bapakmu itu tamu yang baru datang gitu nggak tahu. Bapakku marah ada tamu. Masih nggak bisa ngatas orang tuamu kau? Loh, itu sama aku. Bukan mereka. Bapakku tuh sayang sama aku. Aku tuh mencintai kamu. Kupikir sudah 3 hari 3 malam nggak bisa makan nasi busuk. Cuma nasi busuk kau makan. Kamu makan, embat lagi. Ya, jangan nasi busuk. Badanmu gini tuh harus dijaga. Jaganya. Nengok badan ini, kurasa bukan badan kesehatan ini. Jadi? Kau kalau menurut saya tidak boleh makan-makan yang mengandung minyak kau. Pisang goreng. Pisang goreng boleh, karena digoreng sama minyak. Tempe goreng. Juga boleh. Jadi? Yang nggak boleh makanan yang mengandung minyak kau makan, termasuk kompor gas. Kompor gas. Ada aja kompor gas minyak tanah. Motor tangki. Boleh tuh. Allah yang makan. Nggak bisa kasih tahu mau combat itu, makan itu motor tangki itu. Ada Kalau nggak meribak mulutmu ini. Riba. Jadi nggak usah gitu lah ya. Sudah kupersiapan untuk hari pernikahan. Aku sudah punya tanah 1 rantai. Tanahmu? Ku tanam pisang barangan 150 pokok. Hebat. Itu nanti kalau sudah panen ku jual pasti dapat sepeda motor 1. Pisang 1 rantai kok bisa sepeda motor? Bah, Caranya dijual sama ladangnya. Dijual sama ladangnya ya bisa, kok pisangnya aja nggak bisa. Manusia. Enak aja. Manusia hidup itu tidak luputnya berusaha. Kan itu. Oh iya ya. Ini sebentar lagi bapakku pulang. Ya. Nanti kalau bapakku pulang hati-hati kau ya. Bapakmu yang kayak mana orangnya? Ini bapakku orang yang ngandung. Bapakku pulang. Masih mana? Gini aja. Ini kalau bapakku datang kamu pura-pura bisu ya. Jangan ngomong ya. Macam mana aku bikin bisu aku? Tanya bapakku. Masuk, Pak. Gak nampak tadi kunci kamar tempat bapak kerja? Nggak ada, Pak. Assalamualaikum. Ini dapat boneka dari mana kamu? Ini loh, Pak, dia di pinggir pintu itu, tak ambil, kasihan. Ini mukanya yang mana? Ini, Pak. Innalillahi. Bapak kan sudah ngomong. Kalau bapak pergi ngantor, jangan sekali-sekali kamu itu menerima seorang tamu laki-laki yang tanpa dikenal dengan bapak. Pak. Siapa ini? Ayo ngomong kamu. Ini namanya Jalal. Dia nggak bisa ngomong. Dia bisu loh, Pak. Bisu? Iya. Bisu dia? Bisu, Pak. Memang dari kecil bisu? Iya. Kok nggak mati aja? Baik bunyi.
bisu mana? Ini apa sana? Ya stop dulu. Jangan ngomong dulu. Habis makan apa kamu? Bak. Ya. Jengkol. Bapak. Bapak. Oh, ngomong bapak pandai ya? Nggak bisa ngomong? Bisa. Emang bisu ya? Iya. Ini kalau satu hari kedatangan tamu kayak gini 3 orang aja bisa KO aku di tempat ini. Bisunya itu semenjak kecil apa udah dewasa gini saja coba? Bisunya nggak bisa ngomong. Nggak. Bapakku. Pak. Tapi ya enggak apa-apa, maklum aja ya. Ini orang bisu ya, namanya Pak? bisu ya. Sekali lagi ya. Bisunya dari kecil. Terus? Kok gitu, Pak? Kecil bisa ngomong, kecil pandai ngomong. Udah besar? Kecil pandai ngomong, udah besar? Berarti bisunya kamu itu dengan tiba-tiba kok bisa bisu, sedangkan baru lahir bisa ngomong, sudah dewasa kok enggak bisu? Memeragakan. Oh, itu sebabnya bisu, Pak. Naik mobil. Belakang. Tangan melecet semua. Naik mobil, melanggar. Pas di tengkolan. Hei! Bisu tapi kurang ajar kamu ya. Sempatnya naik mobil belanggar tiba-tiba ngeraba kamu ya. Kamu naik mobil belanggar pas di tengkolan arah ke daerah Aceh di Brandan dekat Pangkalan Susu. Ajarmu? Hei, ini bapakku. Duduk. Dikasih hati lama-lama luar binasa kau. Apa? Minum. Ngomong apa tadi tuh? Gak ada, Pak, cuma gini. Mau minum? Udah gini? Gini udah? Mau gini? Ya udah gini aja. Jadi maksudmu nerima dia itu apa? Aku sudah ngomong. Orang yang pinter berpura bodoh, orang yang bodoh pura-pura pintar. Ayo. Gini loh, Pak. Kita kan orang pengertian. Dia maksudnya mau kerja di sini. Sebagai pegawai bapak, entah cuci piring, nyapu dia bisa, Pak. Kalau kayak gini ngomong nggak bisa, ancol selusin piring macam mana aku mau ngomong sama dia? Kan aku yang ngasih tau dia loh, Pak. Soalnya gini ya, kamu tuh sedikit banyaknya mengerti tentang bahasa isyarat. Iya. Kalau memang kamu mempunyai hatimu itu yang baik, menolong orang yang tidak mampu, orang yang kesusahan, bapak enggak apa-apa. Itu demi anak. Tapi kamu harus atur mereka ini. Iya, Pak. Jangan membuat malu. Iya. Karena kalau nanti teman-teman bapak itu pada datang kemari, maka membuat malu. Betul-betul atur dia, beritahu yang nggak tahu ya. Iya, Pak. Bapak mau pergi, kunci tadi. Di sini ya, baik-baik ya. Kerja ya. Iya. Nanti kalau mau makan, cari-cari. Mana? Hah? Ya, bagus. Betul nih ya. Amati dia. Jadi, Pak. Iya. Pak lama-lama aja bikinnya ya. Omonganmu tuh udah lama-lama kok kayak gitu. Jangan cepet-cepet. Iya, iya, oke. Hati. Udah ya. Ah. Yes. Duduk, ya. Wah, tengah mali ku. Tantan sini lah.
Bapakku orangnya kayak gitu. Karena bapakku bilang nggak boleh masukkan laki-laki di rumah ini. Bah, kamu harus terus terang. Bahasanya aku pacaran mungkin itu. Aku nggak berani lah, aku takut. Kalau gini nanti bagaimana coba? Ya dia kan udah pergi, nggak mungkin pulang. Dia kalau pulang lama. Bapakmu termasuk aku juga ya. Ya. Udah tenang aja kau. Kalau memang nanti orang tuamu nggak setuju, kita mari. Apa dari lain, ya? Kau tenanglah kau. Ngapain kau dekat aku apa? Kalau aku yang sudah luntur ini. Aduh, mah. Bisu. Bisu. Ayo, ambil celore. Ayo. Janganlah Pak. Hah? Jangan. Sudah ngelabui aku kamu ya? Hah? Terpaksa tuh bang. Hah? Bang, abang kamu? Oh, diam-diam rupanya kamu ada maksud yang tertentu ya? Bapak pulang kok nggak bilang-bilang. Diam kau! Rumah-rumahku sendiri kamu nggak ikut ngatur. Aturan kalau pulang kasih kode laku. Sebenarnya gini loh Pak. Ayo, mau ngomong apa? Omongkan terus terang aja. Sebenarnya gini, dia ini pacar saya Pak. Hah? Tapi karena Bapak nggak boleh aku pacaran sembarangan, aku takut ya aku bilang bisu. Diam-diam kamu pacaran sama dia? Iya. Mampus aku. Apa nggak ada lagi laki-laki yang lebih hancur kayak gini? Pak nggak boleh menghina loh Pak. Bapak udah pernah kena tombak babi. Hei! Saya anggap ini kau makan aku ini seekor binatang buronan gitu ya? Benar kamu sudah lama hubungan sama dia? Kamu cinta sama dia? Iya Pak. Hari ini putus. Pak jangan Pak. Mana mau aku putus sama dia Pak. Aku orang yang dihormati daerah RT sini. Siapa orang sini mulai dari yang kecil sampai yang tua semua itu sama aku menghormati segan. Tiba-tiba loh Pak Bawor punya mantu kok kayak gitu. Aduh, mertabat. Aduh, bagaimana? Kalau aku putus sama dia Pak, bagus aku bunuh diri aja Pak. Daripada kau yang mati bagus bapakmu. Ayo, dengar kupingmu. Belum jadi anak mantu sudah kayak gitu. Silat. Kamu bener cinta sama anakku? Iya Pak, betul. Kalau dia ho aja. Kau rezeki Pak. Kamu nggak nyesal kalau nanti punya suami seperti kayak gini nih? Enggak Pak. Apa sih yang kau pandang tengok? Beuh. Kebun sawit itu ada 10 hektar Pak. Di mana itu? Di kebun. Kebun karet 15 hektar. Terus Hutanku 20 hektar. panen juga hutannya itu. Ya kadang-kadang panen monyet semua Pak. Jalan. Ini memang semuanya ini sudah kehendak dari anak saya. Saya rasa kalian untuk berpisah nggak bisa. Enggak Pak. Karena kalau kamu pisah sama Jala, pasti kamu itu mau bunuh ke diri kan? Bunuh diri. Bunuh diri Pak. Ngomong aja pelit. Aku kalau erosi kayak gitu aku. Emosi loh Pak. Diam kamu ngatur orang tua kamu. Yang penting kamu harus saya kawinkan sama dia. Iya Pak. Terima kasih Pak. Minggir sini. Terima kasih. Sekarang Pak. Enggak, tahun depan. Jangan senyum-senyum. Jadi gini Bu. Aku mau tanya sama kamu lebih lanjut. Iya, Pak. Ini tentang alamat-alamat yang berada di rumahmu. Alamatmu mana, usiamu berapa, tempat tinggal mana, kapan matinya. Nanyanya kok ngobrol aja gitu sih Pak. Alangkah lengkap kok. Nama Jalal memang. Iya Pak. Masih punya keluarga. Masih orang tua tinggal sebelah Pak. Yang sebelah dimakan apa? Dimakan macam ada Pak. Ya aku mau bilang Mama, orang mana tua dia tinggal sebelah? sebelah, yang sebelah itu dimakan apa? Bukan sebelah gini Pak. Maksudnya? Maksudnya orang tua yang laki-laki sudah nggak ada. Oh, sudah meninggal. Kok tahu Pak? Iya.
Angin kau. Sekarang gini. Untuk melengkapi syarat-syaratnya, supaya tuh mengerti bahwa kamu tuh orang yang nggak liar, masih mempunyai keluarga. Hari ini juga mamamu bawa kemari. Terima kasih. Semua bawa kemari. Enggak, separuh kakinya tinggal, badannya aja. Ya semua. Iyalah Pak ya. Ya, segera Pak mari ya. Jadi ya. Udah jangan senyum-senyum, senyumnya nanti bisa. Permisi Pak. Siapa yang mau permisi? Permisi Pak. Mau kemana Pak? Aku tuh memberitahu pengomonganmu itu yang nggak beres. Dah, ya. Jadi ya. Ada ongkos becak Pak. Kasihnya apa sih Pak? Nggak boleh pelit. Ongkos becak aja kok bapak payah. Nah, ini nanti kembaliannya untuk kau. Berapa ongkos becak? Udah diam aja, yang penting tak kasih. Pak. Ini sudah jadi kemauan hatimu ya. Jangan sampai nanti kalau sudah berumah tangga kamu berontak sama bapak nyesal lagi ya. Kau persiapkan, ini calon mertuamu mau datang. Ayo sana. Wah, anak kok kayak badannya kayak ondel-ondel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, belum kenal ya. Duduk, Bu. Duduk. Tumben baru kali ini ketemu, ada perlu apa? Mau undang-undang genduri ya? Saya perempuan undang-undang sendiri, Pak. Siapa tahu. Numpang tanya ya, Pak. Boleh kalau sekedar numpang tanya itu nggak menjadi persoalan, asal jangan numpang makan. Bapaknya yang bernama Pak Bawor ya? Oh iya, saya orangnya. Aduh, kebetulan. Yang punya anak bernama Nani? Ya, enggak salah. Ibu kok kenal? Saya sudah tahu tapi belum kenal orangnya loh, Pak. Seluruh RT sini semua pada tahu kalau saya ini Bawor punya anak namanya Nani. 20 tahun saya menduda loh. Kok bisa sama, Pak? Maksudnya? Saya juga menjanda loh, Pak. Kamu janda? Iya. Ada mana? Udah puluhan tahun, Pak. Oh, enggak ngomong ya? Suaminya sudah lama meninggal. Menyedihkan loh, Pak, ceritanya. Jangan nangis. Sekali, Pak. Saya nggak nangis kok, Pak. Kalau ada perempuan nangis di hadapanku gini, kalau kamu menyucurkan air mata, aku langsung menyucurkan air hidung terus kayak gini. Jangan nangis, Pak. Kalau Bapak nangis, hati saya tambah hancur sekali. Mbak, bagaimana cara meninggalnya itu? Apa meninggalnya itu suamimu dengan keadaan tragis gitu? Sakit yang mengenaskan? Tidak, Jadi meninggalnya itu tinggalnya sepele loh, Pak. secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Loh kok sepele? Bagaimana itu sepele? Sepelenya gini, Pak. Dia hanya duduk di depan sambil memijit-mijit jerawat begini loh, Pak, suami saya. Tiba-tiba kok meninggal, Pak. Mijiti jerawat aja bisa mati. Iya. Innalillahi. Menyedihkan kan, Pak? Maka saya tuh selalu juga melihat orang mijiti jerawat, apalagi remaja. Kok nggak pernah ninggal? Jangan sampai dong, Pak. Jadi ninggalnya cuma mijit jerawat aja. Memijit jerawat, Pak. Tapi di depan rumah di pinggir pasar hitam, tiba-tiba truk masuk ditabrak truk, Pak. Mijit jerawat, terus truk lewat diembat truk, dia mati. Iya. Kok nggak sekaligus yang nyamber pesawat gitu? Apa? Sudah, Ibu kalau memang menjanda sudah lama, nggak usah takut. Belakang rumah ada rumah kos. Ada rumah kos maksudnya? Alah, aku menolong loh, aku punya jiwa sosial. Yang Bapak ini punya jiwa sosial. Iya. Bu. Dulun pula masuk. Mencewek pula kali. Lah, orang aku yang jemput malah ditinggal. Jemput ditinggal macam mana? Ibu tadi nyari-nyari kamu loh lah. Sampai ibu musing-musing. Nggak tahu kebetulan masuk kemari ibu. Pucuk dicinta ulang tibanya yang masuk ke rumah Pak Bawor. Ini siapa? Adikku. Mamaku ini. Oh, ini
Iya. Iya. Aku bapaknya Nani. Bapaknya Nani. Oh, mamanya si Jalal. Saya. Hanya sampai di sini saja lah ya pertemuan kita ya. Hei, Kok bisa begitu, Pak? Karena kita akan calon besan, toslah kita. mana anak bapak itu? Nih. Nani. Kamu sih museng-museng. Ada apa sih, Pak? Dok. Nggak nyangka kalau mamanya itu seperti bintang film India, anaknya mukanya berantakan. Lihat mamanya, hidungnya mancung, anaknya mancep hidungnya ya. Ini orang tua dari Jalal. Apa kabar, Bu? Yang sopan. Sopan, jangan gitu. Kalau orang tua Sopan. Dapurmu itu masa di muka bapak. orang tua aku langsing kan pak? Langsing. Nggak seperti anak bapak, Kenapa? langsung. Sini, Pak. Nggak apa-apa bu. Tapi kayak gitu kamu kan senang sama anak saya toh. Oh jelas bu. Bu, Saya, Pak. mengambil pokok persoalan. Iya. Kenapa Jalal pulang ke rumah manggil ibu suruh datang kemari? Iya. Ini antara Jalal dengan anak saya Nani ini diam-diam ada udang di balik bergedel. Anak dikeluarkan. Udang biasa di balik batu. Itu udang berondo. Ini yang jelasnya antara anakmu dan anakku ini ada hubungan kasmaran. Mereka ini sudah cinta menyintai. Jadi saya tidak mau kalau kata-kata itu menyatakan ibaratkan bunga itu layu sebelum berkembang. Iya, itu. Jangan persoalan ini jangan membuat malu orang tua. Iya. Saya akan nikahkan antara Jalal dengan anak saya. Yes. Kamu tenang. Mau dinikahkan, Pak? Saya nikahkan dia. Aduh, matilah Pak aku, Pak. Kau dinikahkan sama anak bapak Nani, Pak. Loh, ibu kurang apa? Saya kan sudah serba kecukupan, bahkan sudah berlebihan. Nanti kalau ibu tidak punya rumah, sudah. Rumah yang di desa ibu tinggalkan, Jalal, ibu, Nani tinggal di rumah yang baru. Biar bapaknya orang tua hanya ikut dengan anak saja. Kurang apa bapak coba? Pak, bukan begitu, Pak, masalahnya. Aduh, lalu matilah mama lalu. Orang yang mau nikah yang maju pulang. Itu gak mikir, tolong. Bu, jangan kayak gitu terus saja. Ibu jangan memikirkan tentang biaya pernikahan. Sudah saya persiapkan. Bukan itu loh, Pak, maksudnya, Pak. Ngomong apa? Belum siap ya, dia sudah siap. Apa Ibu nggak suka sama saya? Bukan gitu loh, Nak. Gak senang punya anak mantu seperti ini. Aduh, seneng sekali, Bu. Orangnya baik, no, cantik, baik budi. Tapi Tahun masalah 2000 ini keluar sebagai juara umum ini, pemenang bulat ini anak saya. Tapi, Pak, masalahnya Apa? Udah masalahnya jangan sanksikan. Sudah semua ini saya yang menanggung biayanya. aduh, Pak, hancur lah, Pak. Kurang Cinta ngomong. tahu. Mama malu. Ngomong kok malu-malu. Udah, tentang apa? Tentang lamaran. Jangan pikirkan tentang lamaran. Bukan loh, Pak. Apa? Kok nggak malu lah? Orang yang kain kok mama yang mana? Maksudnya yang itu loh lah. Bilang sama dia, kok bilang sama Yang itu loh lah. Loh, yang itu yang mana? Bu, jangan bikin keruh suasana ya. Jangan sampai anak saya nanti bunuh diri ya. Pak, maafkan saya. Saya menerima dengan apa adanya. Anak bapak cantik, bapak juga hidupnya sempurna. Iya. Tapi satu, Pak, yang sayang, Pak. Udah ngomong apa? Belum kali sepeda motor tak beliin nanti. Bilang udah Bu. Emang ngomong. ngomong lah. Itu selain mama lah. Udah ngomong. Apa? Kalau sanksi ngomong didengarkan sama Nani, ngomong dekat telinga. Pak, anak Ini saya. sini. Hah? Anak saya belum, Pak. Belum apa ngomong? Belum apa ngomong? Aduh, Pak. Belum anak saya. Ngomong belum. Belum sunat. Jangan maju lah pak, belum nikah aku. Jadi jalannya belum sunat. Belum. Nah, tahu kau kan? Belum sunat dia. Kok nggak bilang dari dulu?
Kan Kau memang belum sunat beneran? belum, Pak. Hah? Ya, belum apa udah. Gagal, nggak jadi kawin. Aduh, Pak, no, janganlah, Pak. Gagal nggak jadi kawin. Aku nggak punya mantu kayak kamu, nggak apa-apa. Aduh, Pak, kan bisa kawin dulu baru sunat. Hei! Ini aja, kalau memang bener kamu tuh mau sama dia, kamu seneng bener, Iya, iya, Pak. sunat dulu kamu. Aduh, Pak. Kamu bisa prosesnya, Pak. Yang penting sunat mengikuti aturan yang berada di rumah ini. Maksudnya, Pak? Habis sunat, selesai sunat, baik, baru kamu saya nikah dengan dia. Mau ya Lal, daripada mama malu Lal, mau ya nak ya? Mau. Oh, jelas mau lah. Alah nggak sakit. Belum apa udah. Alah, udah. Tunggulah aku tengok dulu ya. Apa kamu? Nengok kamar bapak yang sebelah mana? Oh, kamu membuktikan antara sunat sama belum gitu? Iya, Pak. Silakan. Ayo, cepat. Kita ikut semua. Ngapain aku ikut? Pak, Bu, maaf. ya. Tengok kalau sampai kejadian kayak gini lah. Loh, Pak Bawor mantunya jalan belum sunat sudah. Aduh, macam mana? Mana ini? Kalau udah dari sini, Pak. Jadi biar aku makannya begini nanti. Tolong Pak, anak saya terima ya Pak. Tal, sini. Udah. Udah kau nyatakan? Memang betul kok. Apa? Udah, Pak. Apa Lal? Masih seperti yang biasa. Berarti kan belum sunat. Ya, gini aja aku mau tanya. Kamu sunat dulu ya? Mau sunat apa enggak? Mau. Ya maulah daripada nggak jadi kawin aku. Sunat ini enggak sakit. Wah, mana, Pak? Sakit lagi kalau orang beranak, ngerti kamu? Woi, sakit orang beranak lah. Terus sunat. Ya sakit. Ya sakit. Iya, sudah sakit. Lal mau lah Lal. Sebabnya apa kok bisa ngomongkan orang beranak sama orang sunat itu sakit sunat? Kalau orang melahirkan itu ukurannya nyawa itu. Memang nyawa kalau nggak anaknya mamanya. Jadi kalau sunat kan ada sakit. Orang dibius. Kok bilang nggak sakit? Apa bapak nggak mengalami sunat? Ya pernah. Lah orang kan pernah mengalami beranak. Ah, sakitan orang sunat, Pak. Beranak. Sunat? Beranak. Nantang kau. Loh, kamu kayak gitu kan? Coba Gitu. diberitahu kenapa kalau orang beranak itu sakit. Ayo. Kenapa, Pak? Ya sakit lah orang sunat. Ah. Sakit sunat ya? Memang benar juga, Bu. Iya. Kalau orang beranak itu sakit, nggak mungkin ya. Kenapa? Bolak balik beranak. Kalau apalagi kok perempuan hamil terus ya sunat mana ada tanggo ya? Ya benar kamu. Gini aja, kebetulan bapak ini kerjanya di puskesmas. Bapak sedikit banyaknya itu mempunyai pengalaman tentang sunat menyunat. Gak usah apalah kami manggil dokter biar bapak aja yang nyunat. Gak bisa luar kepala. Langsung aja sunat. Gimana, Pak? Bu, ini geser Bu. Sisi ini prosesnya biar cepat. Nah, kamu mau kawin kan? Ya, mau lah, Ah, Pak. sudah dia macam kamu. Mundur sedikit, Pak. Mundur. Tenang aja, tenang. Nurut aja ya nak ya. Nurut. Mau aja ya. Hah? Mau aja. Sunat kok dibanting aku? Gimana sunat? Biasa kita tapi nanti seneng. Periksa dulu. Siapa tahu kau nanti mempunyai penyakit-penyakit lain. Udah. Jadi supaya tidak terasa sakit, dibius dulu. Banyak sekali prosesnya. Loh, bapakku kan memang pandai. Sen, kamu Sen, tolong. Tahu aja lah. Ini lari-lari nih. Ini mau dikasih mati. Mau aja. Mau aja kan aku meninggal nanti. Pelan, sabar. Sabar ya nak sabar. Woi, Udah tenang aja, yang penting sunat lah repot. Ini kalau nggak digini kan berontak terus nanti. Nanti mati anak saya. Pak, instruksi. Apa? Saya nggak usah sunat di sini lah, malu aku. Hah? Udah ini udah disiapkan. Keburu keluar ini biosnya. Oh kamu malu sunat di sini? Malu, Pak. Share, tolong share. Tolong masukkan ke kamar.
dulu ya, aku mau nyunati jalan. Iya. Berdoa aja, muka-muka lancar semuanya ini. Pak, pelan-pelan ya Pak. Iya, tenang aja kamu. Jadi jangan nangis, doakan suamimu ya nak ya. Pak, untuk apa itu Pak? Pak ini untuk apa anak saya Pak? Ini yang mau disunat ini sudah kadaluarsa. Apa itu Pak? Pak, ada anak saya game Pak. Iya, soalnya pakai peralatan modern sudah nggak mampu. Aja pakai tradisi. Ya, yang penting kalian berdoa saja ya. Iya Pak. Tenang. Jangan digamekan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ini bapakmu kok kayak gitu toh? Biar saya tengok dulu sebentar. Udahlah, kamu jangan receh mulutmu. Diam ya. Ya, tenang, jangan mana. Kayak mana ini? Jangan mana ya. Aduh Pak, aduh nih. Suamimu dia Pak. Pak, Apa? pelan-pelan. Jangan nangis ya Lal. Pelan-pelan. Habis anakku. Udah tenang. Oh Pak, Udah diem aja. masakan ibu. Ngomong sama bapakmu nak. Jangan lama-lama Pak. Iya. Udah siap apa belum toh Pak? Jangan ngintip. Aduh Pak, kok bawa itu? Kamu tahu kan, Bapak sudah ngomong dia itu sudah kadaluarsa. Jadi? Pakai sarung modern pun sudah nggak bisa paksa pakai ini. Tahu kamu? Ada apa Pak? 5 botol ukuran mini impu saya berikan, dia itu pun nggak mempan juga di bios. Jadi- Paksa pakai ini kasih uppercut sekali, diam. Setengah KO baru disunat. Nanti kalau mati mana nggak jadi kawin aku Pak. Alah, kalau dia tuh mati ya mudah-mudahan diterima dengan di sisi Allah gitu Pak aja jangan lah. Pak. Itu satu-satunya punya anak saya loh Pak. Mudah-mudahan tenang saja. Nih, Iya Pak. kalau sudah selesai bawa kemari. Tengok ya Pak. Iya. Satu-satunya anak saya loh Pak. Sama itu pundaknya anak saya. Kalau anak saya meninggal macam mana Pak? Sudah Bu, Ibu jangan sedih, muka Ibu jangan cayus kayak gitu. Saya sedih kali. Ibu kalau cayus mukanya aduh tambah kayak pagar diserempeti lembu lah beneran. Ah, kamu nggak ada anak ini sangkanya nanti walah mental kali kamu. Kok tak aperkat pula kali kamu. Karena dia beneran anak kita loh. Lah, Mau kawin aja repot. Pak, kasihan dulu Pak. aduh Lal. Nah, aduh sakit nak. Bangkunya Pak. Sakit. Bro. Sakit enggak? Pak, jangan kena senggol. Ya jadi kawin sekarang loh Pak. Belum baik kawin aja ceritanya. Sabar. Bu, Iya Pak. ini anak sudah disunat. Iya. Nanti pada hari hanya nanti ibu dari kampung keluarga yang berapa ada dibawa kemari. Walaupun bapak tinggal di kota, ibu jangan susah-susah dari sana membawa beras, tidak mengharapkan. Jadi macam mana Pak? Jangan membawa kelapa dari kampung, saya tidak mengharapkan. Bapak tidak mengharapkan. Lembu aja 2 ya. Lembu aja 2 Bapak ini. Di kota mana ada lembu? Panas. Hah? Panas. Panas kan Pak? Pasnya Pak. Niki pas ini tolong Ngapain nih. itu? Hah? Ganjel ya? Sakit ya nak? Hah? Sakit. Enggak enak setengah mati kok. Ya, sakit lah Bu. Suaranya keras tak gitu tadi diapain Hah? Pak? Tak gitu tadi. Ah, entah ini mertua ini nggak betul ini. Yang penting jalan dengan keadaan lancar, nggak ada hambatan. Iya. Kamu kan mau kawin toh? Mau Pak. Nerima apa adanya. Kawin sekarang kan? Sebelum sekarang lagi menuju. Ya nunggu baik sabar ya nak ya, sabar. Berapa lama itu Pak? Prosesnya nggak lama. 3 hari nanti kamu sudah bisa pakai celana panjang. 1 minggu nanti sudah sempurna. Enak apa? Enak, Pak. Nggak susah? Iya. Ya gitu aja kok langsung sampai terlambat lah kamu. Bukan Gimana? terlambat. Ini semuanya ini salah orang tua. Maka punya orang tua itu harus mengerti apa dengan anak gitu. Panas ya? Bapak Nah, makanya dikasih. kalau apa nggak boleh apa lupa Pak. Kasihan. Ya kasihan aku yang ngerti. Panas. Panas dong. Kuat. Hati-hati. Iya, Kamu panas.